data tambahan yang perlu ditambahkan dalam indeks desa membangun tahun 2023 ini. Maka kami berharap kepada seluruh peserta yang sudah melambaikan tangan dan mengepalkan tangan dari tangganya bahwa siap untuk memastikan data ini terupdate dengan baik. Untuk itu kami persilahkan Bapak Mustaqim bisa memberikan paparan secara menyeluruh, tidak hanya yang tool kecil, tapi semuanya yang kita harapkan bisa terupdate oleh guru sekalian. Jadi Pak Mustaqim, kami persilahkan bisa menampilkan diri. Ya. Oke. Terima kasih. Pak Mustaqim adalah narasumber yang selalu riwari di media YouTube di desa atau di yang lain Bapak Ibu sekalian, dan banyak sekali tutorial tentang pengisian indeks desa membangun dari tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 ini. Pak Mustaqim inilah yang paling banyak kita dengar di YouTube. Untuk itu selain di YouTube kita secara interaksi langsung meskipun baik online istilah Pak Kepala Dinas tadi bisa tetap soheh ya, dan mutafakun alaih nanti hasil yang akan kita dapat dari itu. Dan tempat kami persilakan Pak Mustaqim. Iya, terima kasih Pak Iskandar selaku Koordinator Kabupaten Lamongan. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas PMD Kabupaten Lamongan, yang saya hormati dan jajaran di Dinas PMD Kabupaten Lamongan, dan saya hormati TAPM Kabupaten, Bapak Ibu Kepala Desa, BPD atau staf desa atau perangkat desa se-Kabupaten Lamongan, yang saya hormati juga rekan-rekan kami yaitu pendamping desa, pendamping kepala desa. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya atas keberlangsungan pemutakhiran data di tahun 2002 sudah berhasil 100% dan kita mulai lagi melakukan evaluasi kinerja untuk tahun 2023. PR yang wajib harus kita emban dan harus kita sukseskan Bapak Ibu dengan konsep pemberdayaan dan partisipasi, bahwasanya pemutakhiran data yang diharapkan adalah menjawab dari beberapa hal yang sudah menjadi rutinitas tiap tahun Bapak Ibu. Dan Jawa Timur sudah mampu mengentaskan dari desa tertinggal dan desa sangat tertinggal di tahun 2021 ya, sudah terentaskan. Cuma sebagai informasi awal yang harus saya sampaikan ke Bapak Ibu supaya memberikan suatu gambaran, ternyata pemutakhiran data ini memberikan manfaat yang sangat luas. Karena saya pahamin bahwasanya dulu di tahun 2018 kita hanya mengenal tentang identifikasi atau pemutakhiran data, terus hasilnya adalah apa di dalam setiap pemutakhiran, udah di situ saja. Pemerintah desa hanya mengetahui dan di wilayah ini. Namun kami mencoba di level kementerian mencoba membangun satu yang memiliki value yang luar biasa, yaitu dari hasil identifikasi yang ada di desa. Identifikasi ini di sini banyak sekali Bapak Ibu yang harus dimutakhirkan. Kemudian di hasil identifikasi capaian dari kinerjanya Bapak Ibu yang ada di desa, yaitu tentang status strata desanya. Status strata desa ini yang secara tidak langsung memberikan kesimpulan capaian RPJMN atau IKU-nya, IKU pemerintah daerah atau kementerian lembaga,
Ini cuma berhenti di situ. Namun setelah kami diberi amanat untuk membidangi data di Kementerian Desa, khususnya di Dijen PDP pada saat ini, kami mencoba mengurai, yaitu dari hasil identifikasi ini bisa menghasilkan rekomendasi yang sebagai bahan dasar musyawarah desa. Karena pemutakhiran di bulan Januari sampai bulan Juni, di sini diharapkan dari identifikasi itu menghasilkan rekomendasi yang sebagai bahan untuk musyawarah desa. Karena kita ingat Permendes 21 bahwasanya di dalam kebijakan di musyawarah desa berdasarkan dari hasil identifikasi yang ada di desa. Identifikasi ini bukan semerta-merta datanya berasal dari data IDM, SDGs, atau data yang lain, tapi bisa semua data yang bisa dimanfaatkan. Tapi ini bisa untuk bahan musdes, sehingga apa? Kalau musdesnya berdasarkan data, maka perencanaan yang ada di desa itu berdasarkan realita dan hasil kebutuhan yang ada di desa. Sehingga apa? Kalau masuk di dalam perencanaan, maka akan muncullah di dalam kebijakan penganggaran. Itu dengan adanya penambahan alokasi afirmasi di tahun 2018. Karena apa? Kita masih ingat Bapak Ibu, tahun 2015 sampai 2017 yang ada hanya alokasi dasar dan alokasi formula. Saya paham Bapak Ibu Kepala Desa yang diketahui adalah dana desa saya naik dan dana desa saya turun. Sudah cuma sekitar itu. Tetapi Bapak Ibu tidak mengetahui penyebabnya naik dan turunnya tidak tahu. Itu menjadi PR kita di Kementerian Desa, teman-teman pendamping, harus memberikan pemahaman ini kepada kita semuanya, yaitu para kepala desa maupun perangkat desa. Yang membuat naik dan turunnya itu adalah sumber dari data-data yang menjadi support dana desa. Makanya Bapak Ibu pada posisi saat ini, kebijakan perencanaan, kebijakan penganggaran harus berdasarkan rekomendasi. Penyaluran dana desanya harus baik, pengelolaan dana desanya harus baik, penyerapan dana desanya harus baik. Di situ akan muncul sebagai evaluasi kinerja. Sudah banyak desa-desa yang memiliki kinerja baik. Makanya di dalam kebijakan penganggaran di dana desa di tahun 2020 adanya alokasi kinerja. Alokasi kinerja tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan reward kepada desa-desa yang berkinerja baik. Khususnya di wilayah Lamongan sudah banyak yang desa berkinerja baik, maka itu sebagai bahan untuk evaluasi. Kalau rekomendasi yang dimunculkan di dalam IDM pada khususnya di sini itu bisa menjawab untuk kebijakan penganggaran, ternyata semua rekomendasi yang ada di IDM belum bisa diakomodir oleh dana desa atau di APBDes. Maka kami mengedepankan adalah koordinasi lintas kementerian lembaga di dalam pemutakhiran data ini. Kami melibatkan Bapeda. Bapeda di sini adalah sebagai stakeholder yang bisa mendistribusikan rekomendasi yang ada di desa, yang tidak bisa diakomodir oleh desa, bisa ditindaklanjutin di level kabupaten, provinsi, dan pusat. Maka di level kabupaten, rekomendasi ini sudah kami petakan yaitu rekomendasi per indikator dan rekomendasi per masing-masing indikator. Jadi kalau rekomendasi per desa itu bisa langsung dilihat rumusan pokok di desa. Kalau rekomendasi di masing-masing indikator seperti ini Bapak Ibu contohnya.
ini adalah rekomendasi untuk di level kabupaten atau level kabupaten dan provinsi. Bapeda kalau ingin mendistribusikan untuk dimensi kesehatan, oh dimensi kesehatan ini adalah bisa diintervensi oleh dinas A, dinas B, dinas C. Maka tinggal mengambil, mencetak lokus yang menjadi super prioritas dan prioritas. Maka lokusnya desa ini menjadi fokusnya oleh OPD yang ada di kabupaten. OPD-nya mana saja? Kami sudah memetakan Bapak Ibu. OPD yang memiliki keterlibatan contoh adalah ini. Sini Bapak Ibu. Kami sudah memetakan ini bisa menjadi bahan untuk evaluasi di desa, evaluasi di kabupaten. Peran dan lembaga OPD yang ada yang bisa ditindaklanjuti di dalam rekomendasi ini adalah di level kabupaten, provinsi, dan pusat. Jadi untuk di level kabupaten ternyata contoh adalah dimensi pendidikan. Oh, dimensi pendidikan bisa diintervensi oleh dinas A, dinas B, dinas C. Jadi kita sudah memberikan gambaran. Untuk memberikan gambaran secara detail, Bapak Ibu, kami akan masuk di dalam cara melakukan pemutakhiran, yaitu kami ingat dan sadar bahwasanya yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengidentifikasi datanya. Ini adalah salah satu contoh identifikasi yang ada di kuesioner IDM. Saya mengambil contoh ada di silakan Bapak Ibu sudah tahu cara melakukan login di website atau belum? Kalau memang belum, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah silakan Bapak Ibu login dulu di level kabupaten, di level desa. Contoh adalah silakan klik di sini Bapak Ibu. Terus kemudian ID desa ketik dan passwordnya. Passwordnya sudah tahu belum? Passwordnya adalah IDM-Mendesa 2023. Silakan login. Dan untuk memulai inputan, Bapak Ibu silakan klik. Jadi di sini adalah nanti kami memberikan potret sumber pendapatan desa. Kalau setelah input dia akan muncul Bapak Ibu, setelah muncul. Terus laporan stuntingnya, rumusan pokok ini adalah rekomendasi yang bisa ditindaklanjutin. Kami mohon untuk kerjasamanya pada saat melakukan verifikasi adalah hasil inputan yang Bapak Ibu lakukan, adalah Bapak Ibu memastikan kegiatan yang dapat dilakukan di sini sesuai dengan kondisi di lapangan. Kalau tidak sesuai, maka lakukan inputan atau perbaiki datanya. Berarti apa? Data inputan yang Bapak Ibu masukkan tidak benar. Contoh, pengadaan minimal satu orang dokter. Kalau di desa umpama adalah di desa ini adalah di desa Wonodadi terfasilitasi dokter. Tetapi di dalam hasil rekomendasinya masih ada suatu rekomendasi aktivitasnya adalah dokter. Berarti inputan yang Bapak Ibu masukkan itu harus perbaiki. Karena apa? Hasil inputan tidak memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Itu yang perlu menjadi guidance yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Supaya atau bisa difilter terlebih dahulu pendamping lokal desa sebelum melakukan submit, terus kemudian dicek nanti rekomendasinya seperti apa, itu yang menjadi gambaran. Terus kemudian, kalau Bapak Ibu melakukan inputan bisa dilakukan melalui
input di manual. Input di sistem ini juga bisa apabila sistem tidak ada kendala. Kalau sistem mengalami kendala, Bapak Ibu unduh kuesioner ini. Unduh kuesioner, maka dia akan keluar kuesioner untuk yang sudah terisi ini. Tapi kalau sistemnya bagus, maka silakan input dan isi satu persatu yang ada di kuesioner ini. Namun yang menjadi Bapak Ibu perhatikan adalah, tanda ini adalah yang kami minta adalah template-nya. Template yang ada di dalam kuesioner di tahun 2023 itu terdiri dari satu, terdiri dari template template staf desa dan LKD. Yang kami minta di sini adalah staf desa, semua pegawai yang di desa yang membantu perangkat desa, yaitu kepala seksi, kepala dusun, sekretaris, kepala desa, itu dimasukkan template-nya, dimasukkan. Terus LKD juga begitu. LKD-nya mulai dari BPD, kader-kader yang ada di desa sesuai dengan template itu masukkan input Bapak Ibu. Terus ini mempengaruhi kuesioner nomor 68 sampai 81. Terus kemudian template tentang scorecard konvergensi stunting. Kami sudah menyesuaikan sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021, itu dipengaruhi bisa mengisi otomatis di halaman nomor 555 sampai 612. Untuk template musyawarah desa, di sini ada dua, yaitu berita acaranya, daftar hadir, dan template musyawarah desa, nama-nama pesertanya laki-laki dan perempuan, dan di situ gagasannya apa. Jadi kami meminta itu. Terus adalah identifikasi rumah tidak layak huni. Identifikasi rumah tidak layak huni di sini adalah yang di tahun 2023, yang sudah mendapatkan intervensi atau sudah dana desa untuk intervensi rumah tidak layak huni umpama 10 desa. Ternyata setelah diintervensi tahun 2023 masih ada sekitar 15 rumah tangga yang tidak layak huni. Maka yang 15 itulah yang dimasukkan di dalam template identifikasi rumah tidak layak huni. Terus selanjutnya adalah template identifikasi rumah tangga yang belum terfasilitasi listrik. Pertanyaannya adalah, bagi rumah tangga yang belum tersambungkan listrik, itu bisa diinputkan di dalam template tersebut. Untuk relaksasinya juga untuk memfasilitasi rumah tangga yang masih nyantolkan atau nyambung jaringan listrik ke tetangga sebelah karena alasan tertentu, itu juga bisa dimasukkan Bapak Ibu. Bisa dimasukkan di dalam template tersebut. Selanjutnya adalah template BUMDes dan BUMDesma adalah yang menjadi pengurus BUMDes dan BUMDesma dimasukkan, mulai dari direktur, wakil direktur, sekretaris, bendahara, anggota, maupun kelompok-kelompok yang ikut dalam BUMDes atau BUMDesma, masukkan Bapak Ibu. Kami ingin mendapatkan potret informasi itu. Terus selanjutnya adalah template KPM atau kader posyandu dan kader posyandu dimasukkan juga. Jadi template-template ini yang menjadi informasi yang kami butuhkan untuk tambahan di tahun 2023. Selain itu, kami akan memberikan informasi gambaran tambahan di tahun 2023. Pertanyaannya adalah, satu,
Identitas petugas masih tetap masih sama, tidak berubah. Identitas desa masih tetap dan masih sama. Yang berubah adalah ini Bapak Ibu. Yang berubah ini tadi template untuk staf desa maupun LKD untuk mengisi kuesioner ini Bapak Ibu. Sampai posisi ini. Kalau Bapak Ibu template-nya sudah ada, silakan Bapak Ibu klik close file dan pilih file yang sudah disiapkan dari hasil inputan. Setelah itu sudah, Bapak Ibu tinggal klik unggah, maka dia secara otomatis kesimpan dan mengisi untuk file dan nomor kuesioner yang di sini. Setelah itu jangan melakukan simpan draft. Maka kalau sudah disimpan, secara otomatis hasil inputan sudah terisi. Selanjutnya adalah yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah apabila pertanyaannya itu tentang jumlah, tentang luasan, tentang jarak, itu harus diisi nominal. Harus diisi nominal. Kalau pertanyaannya adalah pertanyaannya kayak ini contoh. Nama lengkap. Bapak Ibu isi tentang nomor, ini nama lengkap, dia nanti akan error Bapak Ibu. Dia akan ada informasi tidak sesuai hasil inputannya. Di wilayah mana itu akan muncul seperti itu. Jadi tolong diperhatikan, kalau yang ditanyakan tentang nama, tentang lokasi itu berarti abjad. Kalau itu berarti nomor yang harus diisi. Itu. Luas wilayah yang tahun kemarin adalah kilometer, yang tahun sekarang harus kita rubah hektar, ternyata ini membuat kegaduhan, membuat kebingungan di lapangan, maka kita sesuaikan menjadi hektar. Topografi, tinggal pilih Bapak Ibu sesuai dengan pilihan yang ada di desanya Bapak Ibu. Di tahun 2023 kami memotret adalah desa model. Apakah desa-desa yang ada di wilayah Bapak Ibu masuk dan tidak? Apabila memang bukan menjadi desa model, desa bersih narkoba, maka dijawab tidak. Kalau memang di desa Bapak Ibu menjadi intervensi desa ramah perempuan dan peduli anak, maka dijawab ya. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya tinggal disesuaikan kondisi yang ada di lapangan. Kami di level kementerian ingin mendapatkan informasi desa-desa model yang ada di Indonesia yang kami ketahui ini. Ternyata di desa Bapak Ibu masih ada desa model lainnya yang sudah kami sebutkan di atas, maka bisa ditambahkan di sini. Contoh desa model apa? Desa model bebas. Jadi tinggal Bapak Ibu tambahkan di desa model lainnya ini. Sampai di sini mungkin sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu. Baik, saya akan lanjutkan. Potensi desa. Potensi desa kami memotret yaitu tentang desa wisata. Kalau di dalam kuesioner ini kami memotret kuesioner desa wisata alam, wisata buatan maupun wisata religi atau budaya atau kuliner. Tinggal dipilih sesuai dengan kondisi yang ada di desa. Tujuannya apa? Kami harus menambahkan desa wisata. Tujuannya adalah kami atau kabupaten kami membantu kabupaten atau di wilayah yang ada di wilayah kita adalah banyak sekali desa wisata alam. Wisata alamnya apa saja bisa dilihat. Wisata pun yang sudah kami siapkan itu semoga saja masuk di dalam kriteria itu. Jadi sesuai berbicara tentang orang berarti angka bukan abjad ya. Kalau isian kayak sini wisata alam, Bapak Ibu harus ketik jenis wisata alam lainnya apa yang tidak ada di dalam pertanyaan di atasnya. Itu Bapak Ibu model karakter yang kami lakukan untuk pendekatan desa wisata. Karena apa? Adalah bantuannya. Tetapi kami belum mendapatkan potret realnya sesuai dengan kondisi yang ada atau yang memiliki potensi wisata yang ada di desa. Itu Bapak Ibu. Ini wisata budaya. Tinggal pilih apakah wilayah Bapak Ibu masuk wisata budaya, wisata religi, atau wisata alam atau wisata buatan. Selanjutnya adalah yang sering kita dengar tentang kawasan hutan. Kawasan hutan kami bedakan menjadi kawasan hutan pemerintah maupun hutan rakyat. Hutan pemerintah adalah hutan yang dimiliki oleh pemerintah. Perhutani itu masuk hutan pemerintah. Hutan rakyat adalah perkebunan atau wilayah-wilayah atau area yang dimiliki oleh rakyat tersebut. Kawasan tambang kami potret yaitu tambang untuk golongan
A, B, dan C. Jadi tinggal ada di desa. Tujuannya apa? Tujuannya kami ingin memetakan, oh ternyata di wilayah ini adalah potensi galian C, potensi galian A, dan potensi galian untuk di tahun 2023. Lumayan banyak tambahannya, sekitar 800-an pertanyaan. Terus kemudian kami juga memotret dampak aktivitas tambang terhadap ekonominya, terhadap lingkungannya, terhadap infrastrukturnya, terhadap bidang kesehatan maupun terhadap bidang lainnya. Kami potret Bapak Ibu. Terus kawasan perkebunan, kakao, kopi, kelapa sawit kami potret. Jadi isi sesuai dengan kondisi real yang ada di desa. Selanjutnya adalah data demografi. Yang menjadi pengikat adalah untuk data demografi untuk kependudukan. Ini mulai di atas sama di bawah kami coba kaitkan. Apabila Bapak Ibu jumlah penduduk di sini kurang dari 100 nih umpama nih. Kemudian Bapak Ibu menginput, jadi tolong diperhatikan konektivitasnya antara kuesioner satu dengan yang lainnya saling keterkaitan, itu perlu menjadi perhatian. Nanti kalau dia mengalami penjelasan jumlah penduduk melebihi dari jumlah keluarga melebihi dari jumlah penduduk, itu nanti akan ada keterangan tersebut. Berdasarkan usia masih tetap, berdasarkan pekerjaan masih tidak berubah. Cuma yang selalu menjadi pertanyaannya adalah sarana kesehatan terdekat di desa, tinggal pilih Bapak Ibu. Apakah di desa Bapak Ibu yang menjadi fasilitas sarana kesehatan terdekat adalah 1 sampai 9 ini yang paling dekat mana? Tinggal dipilih. Jaraknya berapa? Waktunya berapa? Silahkan diinput. Kalau data SDGs desa sudah terinput 100%, maka bisa mewakili untuk menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu. Layanan kesehatan dari seluruh masyarakat yang ada di desa, dari data SDGs desa itu, average atau rata-ratanya berapa? Oh, rata-ratanya adalah 700. Jadi nanti akan sedia, maka pacuannya adalah di kantor desa sampai ke titik layanan kesehatan. Jadi kami memberikan kemudahan di situ supaya tidak kaku dan tidak membingungkan di laut. Apabila data SDGs desa belum tersedia, maka titik awalnya dari kantor desa atau titik keramaian di desa. Kalau data SDGs sudah terkumpul 100%, maka ada rata-ratanya dari penduduk satu dengan yang lainnya itu dirata-ratakan. Oh ternyata jadi dijumlahkan berapa, dibagikan dari jumlah penduduk. Jadi akan ketahuan rata-ratanya sekian. Itu Bapak Ibu. Yang harus Bapak Ibu cermatin adalah di pertanyaan di sini. Ketersediaan sarana rumah sakit di desa. Di desa. Pertanyaan ini adalah menginstruksikan kepada kita dan memberikan informasi kepada kita bahwa rumah sakit. Kalau tidak ada, maka dijawab tidak ada. Kalau ada, maka dijawab ada. Selanjutnya adalah yang membedakan di nomor B adalah jarak ke rumah sakit terdekat. Jarak ke rumah sakit terdekat di sini adalah yang kami minta adalah jaraknya kalau terdekat bisa rumah sakit berada di dalam desa maupun di luar desa. Jadi tinggal pilih. Kalau di desa berarti rumah sakit itu harus ada di dalam desa. Seperti itu Bapak Ibu. Maksud dan tujuan dari pertanyaan yang S302, S303 itu sama sampai ini, sampai S311. Dan ketersediaan tenaga kesehatan bidan desa. Ini kami meminta jawabannya ada dan tidak ada, terus jumlahnya berapa? Kami minta itu. Ya, jumlahnya. Oh, jumlahnya 1. Oh, ini yang kami maksud adalah tenaga bidan memberikan layanan kepada desa, Kalau ada bidan di desa tetapi tidak memberikan layanan kepada desa, maka tidak diukur Bapak Ibu. Tidak masuk di dalam pengukuran. Tetapi kalau bidan tersebut berada di luar desa Wonodadi ini, maka jumlahnya masuk. Kalau bidan tersebut berada di dalam desa, tetapi memberikan layanan kepada desa tersebut, berarti masuk dalam masuk jumlah bidan yang memberikan layanan kepada kesehatan lainnya sama seperti itu. Terus akses ke Poskesdes, Polindes dan Posyandu, tinggal dipilih. Ada enggak dari pertanyaan ke sini? Kalau ada, ada. Kalau tidak, tidak. Itu.
Jaraknya dicek berapa jaraknya, waktunya berapa. Ya, fungsi Poskesdesnya berfungsi apa enggak? Itu juga menjadi pertanyaan. Terus apakah di desa Bapak Ibu ada rumah singgah atau rumah tunggu untuk ibu hamil? Rumah singgah atau rumah tunggu ibu hamil itu biasanya tugasnya yang susah. Contoh, desa ini berada di pulau. Masyarakat desa ini ada banyak tersebar di pulau-pulau. Layanan kesehatan terpusat di desa kita, akhirnya ada suatu inisiasi membangun rumah singgah. Rumah singgah di sini adalah rumah yang tersedia untuk ibu hamil masa tunggu kelahiran. Itu namanya rumah singgah. Ya. Jumlah posyandu di desa berapa? Jumlah posyandu yang melaksanakan kegiatan dalam 1 bulan berapa? Dalam 2 bulan berapa? Yang menjadi perhatian Bapak Ibu, kalau di desa Bapak Ibu ada 3 posyandu, minimal memberikan aktivitas layanan itu ada 3. Kalau posyandunya ada 1, minimal 1 kali. Jadi ada jumlahnya 3 posyandu, minimal harus memberikan layanan masing-masing 1 kali. Mayoritas warga desa berpartisipasi aktif dalam ini. Ya, jawab aktif atau enggak. Itu. Terus, apakah sumber dana pembiayaan dari APBDes? Kalau memang iya, jawab iya, kalau bisa sebutkan. Jadi di sini kami ingin mendapatkan potret. Itu. Terus, jumlah warga yang terdaftar menjadi peserta BPJS. Yang menjadi peserta BPJS berapa? Kalau di Kabupaten Lamongan ada kebijakan dari Bapak Bupati, dengan berobat dengan memiliki KTP Kabupaten Lamongan sudah bisa berobat gratis, maka di sini dihitung 100% Bapak Ibu. Karena apa? Masyarakatnya bisa berobat gratis untuk jaminan kesehatan. Seperti itu. Terus konvergensi stunting tadi, konvergensi stunting di sini Bapak Ibu tinggal supaya apa? Supaya bisa mengisi otomatis di sini. Seperti ini Bapak Ibu. Saya lewatin untuk konvergensi stunting. Terus kemudian untuk modal sosial. Modal sosial untuk kebebasan gotong royong tinggal diisi sesuai, ini masih sama Bapak Ibu pertanyaannya dan tidak berubah. Penambahannya di tahun ini adalah di tahun ini Bapak Ibu, bukti absensi notulen terkait peserta rapat Musdes. Kami meminta kalau yang di sini adalah file PDF, yang di sini adalah file Excel-nya. Supaya tujuannya apa di sini? Kami ingin mengetahui seberapa banyak perempuan yang hadir di dalam Musdes yang ikut serta di dalam menentukan perencanaan yang ada di desa. Setelah itu kami akan membandingkan kehadiran perempuan di sini memberikan gagasan tidak, sehingga kami akan memiliki suatu analisis bahwasanya ternyata jumlah perempuan yang ikut di dalam di dalam Musdes ada 8.000, berarti 80% perempuan yang ada di Indonesia yang ikut serta di dalam Musdes memberikan gagasan atau sumbangsih pikir kepada di dalam forum. Dengan begitu, gender bisa kita ukur. Selanjutnya adalah aktivitas olahraga masih tetap dan tidak berubah. Keamanan warga juga masih tetap tidak berubah, Bapak Ibu, masih sama di tahun 2022. Ini juga masih sama, Bapak Ibu, tidak berubah. Yang kami minta adalah jumlah bantuan rumah layak huni di tahun 2015 berapa, yang masih sisa yang setelah diintervensi di tahun 2023, ada 15 tadi saya sampaikan, maka diupload di sini daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dengan kalau di PUPR itu kan ada bantuan rumah tidak layak huni, yaitu dana dekon yang ada di program. Jadi tambahan ini memberikan sumbangsih kemudahan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi untuk kebijakan intervensi selanjutnya. Terus rumah tidak layak huninya, anggarannya berapa? Terus permukimannya, kondisi ada akses, sehingga Bapak Ibu akan memberikan informasi kepada di level atasnya. Itu. Akses komunikasi juga sama. Terus ekonomi adalah potensi di desa tentang produksi unggulan tanaman yang ada di desa. Kami meminta informasi yang ada di desa
produksinya apa yang di desa. Oh, lahan padi di sana berapa, lahan pertaniannya sekian hektar. Terus jumlah panennya berapa kali, umpama 1 kali, 2 kali, 3 kali 1 tahun. Tinggal diisi di sini Bapak Ibu. Ini kaitannya dengan program atau dengan evaluasi inflasi pangan atau mana desa yang mengalami defisit, mana yang mengalami surplus. Dengan pendekatan ini kami mengharapkan ada informasi sehingga kami mengetahui oh ternyata desa A terjadi surplus, desa B terjadi defisit. Seperti itu Bu Bapak tujuannya kami menambahkan pertanyaan ini. Selanjutnya adalah distribusinya. Dari produksi pangan buah ini didistribusikan ke pasar domestik atau pasar ekspor. Dengan begini kita akan mengetahui, oh ternyata di desa A didistribusikan ke pasar Surabaya, oh pasar Kepanjen, atau pasar Malang, atau pasar mana. Oh ternyata di desa A ini sudah ada ekspor. Ekspornya kemana? Oh produknya adalah biji pala atau pete umpama. Itu menjadi informasi juga. Itu Bapak Ibu tujuannya adalah. Selanjutnya adalah ini komoditas pangannya, distribusinya. Selanjutnya adalah tentang gudang. Kami ingin mengetahui apakah di desa ada swasta atau milik pribadi. Kami ingin mengetahui itu semua. Ini Bapak Ibu, gudang pangan di desa ada apa enggak itu. Terus untuk akses lembaga keuangan masih sama Bapak Ibu, tidak berubah, masih belum ada tambahannya. Tambahannya adalah kami ingin mengetahui nama-nama pengurus BUMDes dan BUMDesma. Itu. Terus keterbukaan wilayah sama ekologi sama tidak berubah. Aktivitas di desa yang kader Posyandu kami meminta ini nama-namanya siapa yang menjadi kader yang ada di Ibu. Terus kemudian adalah pendamping masyarakat desa dari luar. Ada apa enggak? Kalau memang ada sebutkan, tidak ada sebutkan. Itu Bapak Ibu, tinggal dipilih sesuai dengan. Terus adalah penyediaan peningkatan kapasitas teknis desa dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Apakah tenaga profesional seperti lembaga, asosiasi, perusahaan, perorangan, atau bagaimana? Kami ingin mendapatkan informasi itu Bapak Ibu. Terus bidang peningkatan SDM masyarakat desanya seperti apa? Ada apa tidaknya? Jadi tinggal dipilih Bapak Ibu, ada apa enggak? Terus kerjasama apakah di desa memiliki kerjasama? Tinggal diisi. Terus kerjasama antar kecamatan, pihak ketiga, terus XPNPM, kami ingin mendapatkan informasi itu. Selanjutnya adalah sumber pendapatan desa, 7 sumber pendapatan, terus dari bagi hasil pajak dan retribusinya berapa, terus ADD-nya berapa, terus dari bantuan provinsi, kabupaten. Jadi dengan begitu kita akan Bapak Ibu. Terus kekayaan desa atau bagaimana itu Bapak Ibu yang menjadi mohon di dalam pengukuran kinerja desa, PADES salah satu pokok peningkatan evaluasi desa. Kalau di desa PADES-nya tahun ini umpama 20 juta, PADES di tahun berikutnya harus naik. Kalau nggak naik, nanti dievaluasi alokasi kinerjanya dia akan turun Bapak Ibu, akan berbau Bapak Ibu. Terus saya APBDes ini hanya rekapitulasinya, tidak detailnya ya, tidak detailnya. Kami ingin mendapatkan gambaran-gambaran itu Bapak Ibu. Transportasi desa dari desa nanti desa ke kantor gubernur itu berapa dengan potret-potret itu. Mungkin itu Bapak Ibu salah satu adalah beberapa kuesioner yang bisa saya sampaikan. Namun perlu informasikan yang lain adalah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengetahui tentang poin ini. Skema perhitungan dana desa di tahun 2023 yang tidak pernah atau belum tersampaikan secara gamblang oleh pemerintah desa. Tolong dicek jumlah penduduk yang ada di desa berdasarkan kertas kerja perhitungan yang ada di sini dibandingkan dengan jumlah penduduk yang real yang ada di desa. Saya sampaikan Bapak Ibu, kalau jumlah penduduk yang ada di kertas kerja terplotting umpama nih, ada 1.505, dasarnya dapat 602 juta. Ternyata jumlah penduduk desa Bapak Ibu di atas rugi rata. Solusinya, alokasi dasar datanya berdasarkan dari datanya Dukcapil.
Solusinya adalah lakukan rekam EKTP Bapak yang belum terekam secara keseluruhannya. Itu solusi. Supaya apa? Supaya penghasil hitungan dana desa untuk tahun 2024 sudah terupdate dan Pak Ibu masuk ke kelas. Sehingga di tahun 2024 bisa mendapatkan alokasi dasarnya adalah dimasuk di 726 juta. Itu solusinya. Jadi tolong dicek ya berapa, di lapangan berapa. Kalau kurang atau lebih besar dari di lapangan, lakukan rekam EKTP, meminta pemerintah daerah difasilitasi oleh Dinas Dukcapil untuk memberikan layanan desa, Bapak Ibu. Jadi rekam EKTP di kantor desa. Dengan begitu masyarakat tidak ke kabupaten, difasilitasi di Dukcapil yang ada memberikan buka layanan di kantor desa. Sehingga apa? Penduduk Bapak Ibu terekam EKTP secara. Yang kedua, alokasi formula. Alokasi formula dibentuk oleh 4 data dari ini, Ibu. Kalau di sininya udah salah, nanti di sini udah berpengaruh. Yang kedua ada rasio jumlah penduduk miskin. Yang ketiga adalah luas wilayah dan rasio IKG-nya. Yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah kontrol jumlah penduduk miskin, dan tadi sudah saya berikan solusi di sini tadi. Untuk jumlah penduduk miskin, tolong dicek, tolong data yang dari Bapeda yang disampaikan oleh Kemenko PMK putuskan di dalam Musdes, nanti lampiran di dalam Musdes itu disampaikan ke Bapeda untuk sebagai bahan evaluasi. Itu jumlah penduduk miskin. Terus untuk rasio luas wilayah, cek di kertas kerja luas wilayah Bapak Ibu sudah sesuai atau enggak. Kalau enggak sesuai, Bapak Ibu klarifikasi ke BPS kabupaten untuk disesuaikan, karena data ini BPS. Data IKG kita tidak bisa mengecek, tapi kalau Bapak Ibu IKG apa saja sebagai untuk evaluasi bersama. Ini alokasi formula. Untuk alokasi afirmasi, yaitu untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal, filternya secara nasional. Itu. Yang di kementerian oleh pemerintah pusat adalah ada peran serta pemerintah kabupaten. Kalau pemerintah kabupaten memberikan evaluasi kinerja, itu bisa tambahannya bisa mencapai 260 juta. Kalau pemerintah kabupaten tidak memberikan evaluasi tambahan kinerja, maka khusus alokasi kinerja. Hal-hal apa saja yang menjadi evaluasi kinerja? Hal-hal yang menjadi evaluasi kinerja adalah ada 4. Yang pertama adalah pengelolaan keuangan desanya, bobotnya 20% keuangan desa, yaitu tentang PADES-nya. Tadi saya sampaikan, PADES-nya harus naik, Bapak Ibu. Tahun 2022 dengan tahun 2023 harus naik. Kalau nggak naik, dia Bapak Ibu akan jatuh di sini. Selanjutnya adalah rasio tentang belanja bidang pembangunannya, pemberdayaannya, total belanja bidang APBDes-nya itu harus nanti dilihat, dievaluasi. Gitu. Terus selanjutnya adalah pengelolaan dana desa dengan bobot 20%. Bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desanya. Terus persentase pengadaan barang jasanya dengan swaklola. Itu. Yang C adalah capaian keluaran dana desa atau penyerapan realisasinya dievaluasi. Di poin A, B, C ini berdasarkan data dari KPPN. Jadi Bapak Ibu melakukan pencairan evaluasi dari situ. Terus kalau yang APBDes dilihat dari APBDes, jadi Kementerian Desa menyumbang 2 data APBDes sama data Indeks Desa Membangun. Itu Bapak Ibu. Terus yang D, ini diambil dari data Indeks Desa Membangun. Bobotnya 35%. Yang dilihat adalah perubahan skornya, skor dari IDM itu naik, kriteria di sini. Yang kedua adalah perubahan status. Kalau kemarin berkembang menjadi maju, itu skornya berbeda, Bapak Ibu. Terus status desa yang terakhir, umpama dia statusnya maju. Kalau status maju, dia skornya 4. Kalau statusnya mandiri, status mandiri skor tadi. Jadi antara alokasi formula itu keterkaitan juga dengan alokasi kinerja. Pemerintah kabupaten di tahun 2022 dituntut melakukan evaluasi ini, Bapak Ibu. Ini tambahannya. Jadi pemerintah kabupaten kalau menambahkan nih, kalau tambahannya 1 sampai 5 indikator diberi tambahan 15%. 6 sampai 10 indikator 25%, yaitu sebesar ini Bapak Ibu, 260 juta.
Itu Bapak Ibu yang menjadi informasi awal pada sesi kali ini, semoga saja memberikan pemahaman yang berubah. Tadi saya sampaikan bahwasanya pemerintah desa tahunya dana desanya naik, tapi tidak tahu pembentuknya dari mana dan perubahannya di mana. Itu. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki kinerja baik, maka harus ditingkatkan supaya apa? Karena di alokasi kinerja ini filternya adalah per masing-masing kabupaten. Maka pengkalinya ada 17%, jadi ada 17 desa yang mendapatkan alokasi kinerja. Maka Bapak Ibu bisa bersaing di dalam satu kabupaten, desa-desa yang ada di satu kabupaten bersaing untuk berkinerja baik. Saya aman kepada Bapak Ibu yang baru, dan data indeks desa membangun kami tunggu maksimal tanggal 30 Juni. Karena di tanggal 10 Juli, data akan kami sampaikan ke Kementerian Keuangan untuk sebagai dasar support perhitungan dana desa di tahun 2000. Dan ini merupakan data identitas Kementerian Desa yang harus tetap kita jaga rohnya dari Kementerian Desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembali. Terima kasih Pak Mustaqim. Itu banyak sekali yang telah dipaparkan oleh Pak Mustaqim, tentu ini bagian padang. Istilahnya, teman-teman di desa semuanya kan sudah bisa gabungkan, bisa dikejar mana yang menjadi berasal. Sebelum nanti ada sesi tanya jawab dan juga Pak Mustaqim ketika PD, monggo kita bisa kalau masih belum keluar dari sini. Kami ada sedikit pertanyaan Pak Mustaqim. Apakah dengan tambahan indikator yang ada, yang baru-baru tadi, bisa mengurangi nilai dari indeks desa tersebut? Karena ada Puskesmas, ada Posyandu, tapi tahun kemarin ditulis ada saja, dan tahun sekarang di ada tidak berfungsi, gitu. Atau pas ada tapi sekarang tidak berfungsi. Dengan begitu, apakah mengurangi persentasenya? Terus ada pertanyaan. Belum nanti dilanjutkan pertanyaan yang lain, kami mohon untuk diberikan dulu. Ini banyak capaian. Nanti status desanya bisa turun kalau kemudian pertanyaannya ditambah. Meskipun tadi sudah dijelaskan secara bebas ya tadi. Kami mohon pengarahan Pak Mustaqim. Mohon. Halo. Pak Mustaqim. Masih. Ya, Mas Is. Tinggi pading tak Pak Semen. Oh ya, iya. Ya, Mas Is, silakan. Masih semua. Ya, Mas Is. Halo? 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 Ada pertanyaan apa, Mas Is? Putus-putus suaranya. Suaranya Pak. Maling tak liku tak kayak nota. Kamu macam itu. Enggak maling dia ngerampok. Pucuk tanya, pucuk tanya, pucuk. Nol tadi. Ini menurut saya kan mesti untuk bilang di situ. Oh, jopo, mana aja jubung. Kata kelompok semua. Betul, Pak, betul. Sambil menunggu koneksi dengan Bapak Mustaqim kepada peserta Zoom pada siang hari ini, informasi bahwa nanti. Terima kasih. Saya langsung saja ada beberapa agenda yang harus dibahas untuk hari ini terkait dengan ini masih berjalan sawah bengkok. Nah, saya dari kemarin kan ada Pak Sek, ada yang
Ya, kami akan bagikan lagi. Pak Mustaqim, tentang pertanyaan tadi, apakah masih sudah? Suaranya Pak Iskandar putus. Halo. Halo, ya Pak Is. Pertanyaannya apa ya, kalau boleh tahu? Soalnya nggak terekam bagus di sana ya. Suaranya putus-putus, Pak Pak Iskandar, Is, suaranya putus-putus Pak Is. Kemarin di data ada layanan, pastinya kan ditulis ada, meskipun tidak berfungsi. Nah sekarang yang posisinya itu tidak berfungsi, tentu kalimatnya adalah dengan disebutkan tidak berfungsi. Apakah dengan contoh-contoh itu yang mengurangi nanti dari indeks desa tahun 2023 ini secara ya maksudnya Hanya putus-putus, Pak. belum statusnya gitu. Halo Mas Is, Siap. gimana yang dimaksud? Soalnya suaranya nggak nyampe ke saya. Jadi pertanyaannya tambahan Oh itu, baik. Izin Bapak Ibu, saya informasikan bahwasanya penambahan pertanyaan yang ada di IDM itu tidak mempengaruhi scoring dan tidak mempengaruhi tahun sebelumnya. Kenapa? Kalau kami di tahun 2023 ini penambahan kuesionernya mempengaruhi, berarti kami harus melakukan perbaikan dulu peraturan Menteri Desa nomor 2 tahun 2016. Jadi saya simpulkan, saya tegaskan kembali, penambahan kuesioner di tahun 2023 tidak memiliki dampak perubahan skor atau pengaruh untuk sesuai dengan regulasi yang ada. Hanya saja penambahan kuesioner adalah menajamkan informasi yang belum terangkum di tahun 2022. Contoh, kayak tadi saya sampaikan, kami ingin mengetahui siapa nama staf perangkat desanya dan LKD-nya, nama-namanya itu tidak mempengaruhi. Selanjutnya adalah konvergensi stunting, perubahan konvergensi stunting yang semula masih scorecard yang lama sekarang sudah scorecard sesuai dengan memiliki pengaruh untuk scoring di tahun 2022 ataupun tahun 2023. Itu Pak Is yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Mustaqim. Jadi Bapak Ibu Kepala Desa yang tahun 2023, baik Pak Mustaqim, terima kasih. Ya Pak Is. Ya, jadi pada tahun 2023 tentu tidak berdampak ya di tahun 2022, ya. Itu pasti. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir nanti kalau tahun 2023 kriterianya nambah lalu kita turun ya. Tentu terima kasih Bapak Mustaqim atas informasi ini penting kami tegaskan kepada Bapak Ibu Kepala Desa dan menjadi target oleh Pak Mustaqim tanggal 30 Juni sudah selesai semuanya, maka kami akan memiliki tahapan juga. Di akhir Mei ini semuanya sudah terkonsep agar betul-betul penyiapan data sebelum disubmit itu betul-betul datanya presisi, akurat, dan valid yang terbaru. Karena tadi banyak informasi Pak Ibu Sekdes, data-data musyawarah desa perempuan, dan tentu terkait stunting dan lain-lain agar dipersiapkan dengan baik. Kami informasikan kepada Bapak Ibu Kepala Desa bahwa untuk evaluasi kami di jam 12:30 nanti, jam 12 lebih, kami akan Zoom lagi di Zoom ini dengan PD PLT lalu berakhir tanggal 24 besok sudah plus 100% dan harapannya Lamongan tidak terlambat dalam pelaporan monet DD tahun 2022. Sudah cut off. Baik, kami akan Pak Mustaqim, mohon maaf, 2 pertanyaan boleh? Iya, boleh. Oke, Pak Mustaqim memperbolehkan kita untuk bertanya. Kami persilahkan kecamatan yang mau bertanya. Kami tunjuk saja ya. Silakan pucuk angkat tangan dan buka. Jangan semuanya membuka. Ya. Kebetulan untuk pucuk sudah ditanya Cais. Tadi sudah barusan ditanya itu yang dari untuk. Pucuk pertanyaannya sama. Lanjut sekarang Turi ada pertanyaan, silakan buka mikrofonnya. Tidak ada? Oke. Yang bertanya angkat tangan atau japri biar cepat. Tidak ada ya. Kami persilahkan ini request dari sebelah pengganti PIT IDM.
Sementara dari Paciran, karena Paciran adalah desa terbanyak yang statusnya mandiri. Paciran, sapa langsung dengan Pak Mustaqim, mentor IDM kita secara langsung hadir di sini. Paciran, nggak ada? Oke, nggak ada ya. Nggak ada yang angkat tangan, resen. Nggak ada yang resen, Mbak Iman? Alhamdulillah semuanya sudah dipahami dengan maksimal. Ada mana itu? Tikung. Ya. Silakan Tikung. Terima kasih. Masuk. Ini kami tadi mendownload visioner IDM tentang konvergensi layanan stunting. Nah, di situ ada data sasaran. Yang pertama kan total remaja kan total calon pengantin, pasangan usia subur. Nah, ini kan tentang remaja putri ini kategorinya usia berapa sampai berapa. Terus yang calon pengantin ini dua-dua atau cukup mulai Januari 2023 sampai pengisian IDM ini. Terima kasih. Oke. Saya. Oke, monggo. Langsung tanggapi Pak tentang usia capim tadi, calon pengantin, remaja putri yang mau Ya, menikah. remaja putri ini pakai acuan dari Kementerian Kesehatan, Bapak. Yang juknisnya tentang posyandu, coba dibaca dulu nanti di situ ya. Saya tegaskan itu. Jadi pakai acuannya bukan WHO, bukan BKKBN, pakai acuannya Kemenkes yang membidangi tentang konvergensi stunting itu aja. Terus untuk datanya dan Januari sampai Desember. Jadi layanan yang diberikan oleh desa kepada masyarakat di Januari 2022 sampai Desember tahun 2022. Ya. Baik. Terima kasih Pak Mustaqim dan Pak Yakin. Sekarang silakan angkat tangan bagi yang berkenan bertanya lagi. Satu lagi pertanyaan. Satu pertanyaan lagi. Adakah? Halo, tidak ada. Alhamdulillah. Tapi kesimpulan kita semuanya dari desa kan dari desa tadi. Oke, ini ada masukan dari desa, Ibu Sekdes, Ibu Kades yang ikut Zoom, silahkan sudah lewat kayaknya. Monggo, yang ingin bertanya, raise hand, angkat tangan di chat, kolom chat. Silakan sumber gerak untuk bertanya singkat padat dan langsung. Ya, terima kasih. Mohon maaf, Pak. Ini saya terkait. Biar nggak mantul, Mas. Ayo, mau pindah lagi. Halo, Pak. Karang-karang Bang, masuk orang masuk. Ya, Pak. Sumber gerak dulu. Mohon maaf, Pak. Mohon izin. Ini terkait pengisian kuesioner. Ini terkait inovasi terkait apa itu namanya di desa. Barangkali untuk kegiatan yang sebelumnya. Terima kasih. Oke, nggak perlu Pak Mustaqim untuk menjawab. Yang belum dikerjakan jangan dimasukkan. Oke, terima kasih. Itu masih penting kok. Oke. Sekarang Genang sekarang. Sekarang Genang silakan. Sekarang Genang karena bersama-sama di Pendopo. Monggo. Ya, monggo langsung. Suaranya jangan terlalu mantul ya. Ya, monggo. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Karangan, mewakili teman-teman dari Kadep Camat Karangan. Yang perlu saya tanyakan Pak tadi untuk indeks penilaian, yaitu PAD tadi disampaikan adalah minus 20%. Nah, untuk membuktikan penambahan PAD itu, karena kalau kita manual Pak, itu bisa merekayasa atau menambah tingkat-tingkatnya. Tapi kalau menurut Pak harus bukti klik kepada kendaraan atau untuk LPG-nya. Ini mohon petunjuk pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Alhamdulillah, karena data itu memang harus berkata apa adanya. Silakan Pak Mustaqim untuk menjawab tentang keluhan dari Kecamatan Karang.
Monggo Pak Rakib. Oh, saya masih. Ya, monggo. Oh ya, Ya. baik. Untuk PADES ya? Ya. PADES. Oh gitu, baik. Makasih Pak. Untuk PADES ini Bapak Ibu, yang real Bu, Pak Ibu, jangan mengarang ya, jangan mengarang. Yang real karena kami nanti juga akan mensinkronkan dari MonFDD ya, evaluasi untuk dana desa. Itu kita cek juga. Jadi di APBDes di tahun 2000 kalau datanya belum tersedia di MonFDD nanti akan ditarik dari IDM. Tuh. Sehingga apa? Pertanyaannya apakah yang real sesuai yang masuk? Ya, Bapak PADES-nya itu yang tercatat secara sah, Pak. Tercatat sah di dalam publikasinya Bapak di tahun 2023 ini. Supaya apa? Itu kan sebenarnya kan menjadi evaluasi kami. Karena besar-besarin, kecilin aja. Jangan sampai begitu. Jadi kami meminta sebagai informasi bahwasanya PADES itu juga menjadi evaluasi. Karena jangan sampai gini loh Pak, dana desa ini minimal memberikan dampak yang positif, yaitu mengentaskan kemiskinan dan harapannya adalah dengan adanya potensi yang ada di desa, pasti saya yakin di desa itu punya potensi-potensi yang bisa memberikan sumbangsih kepada potensi retribusi, itu kan bisa. Jadi PADES ini jadi jangan dikaitkan dengan begini. Kalau desa mandiri, dia minimal sudah berdikari sendiri dan tidak ketergantungan oleh APBN, dan seperti itu Pak. Kami mendorong, level kementerian itu mendorong harapannya desa dengan adanya dana desa itu memberikan yang lebih baik ya, PA memberikan sumbangsi ke PAD, sehingga harapannya hal yang seperti itu Bapak Ibu. Desa punya potensi wisata, harapannya bisa memberikan sumbangsi kepada PADES desa. Jadi itulah Bapak Ibu, PA yang dipublikasikan oleh desa. Jadi jangan ditutupin. Dan jangan ragu Pak Ibu, jangan ragu. Yang pasti kan kalau PADES itu kan masuk di dalam kas kembali operasional ke desa. Itu sih Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Mustaqim. Kiranya itu yang disampaikan Pak Mustaqim dan akan mewakili semuanya, serta kami informasikan sebelum acara ini ditutup, Pak Zam, apakah masih bergabung, Pak Kepala Dinas, Pak Mustaqim satunya, yang P3PD, apakah sudah out juga untuk penegasan lagi? Oh, sudah out sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasi dalam Zoom meeting untuk pengisian Indeks Desa Membangun tahun 2023 ini. Kami kira cukup dan pertemuan pada siang hari ini setengah 12 sudah berjalan kita. Untuk itu kami minta sekali lagi Pak Mustaqim menitik beratkan pada poin-poin apa yang kiranya bisa dielaborasi lebih lokal desa dengan enumerator, petugas yang mengisi DM ini. Kami persilakan Pak Mustaqim sekaligus closing statement dan menutup dari sana. Monggo. Oh ya, baik Pak Is. Inti pokok di dalam pembangunan desa ya, inti pokok dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa memang butuh fokus Pak, butuh fokus serta penanganan yang lengkap dan terintegrasi. Semua itu harus berbasiskan data, baik data mikro atau data oleh desa dan kembali untuk desa. Dengan begitu apa? Implementasi pembangunan akan berdasarkan pada kebutuhan warga, bukan sekedar keinginan apalagi hanya kepentingan elit desa semata. Itu. Proses untuk membangun jejaring itu sudah terjabarkan di dalam teori pentahelik, yaitu mulai dari unsur kabupaten, desa, masyarakat, perguruan tinggi, media, swasta, pusat maupun provinsi, itu semua bergerak. Namun kita harus membangun satu transparan, Pak. Transparan ini yang pasti dalam intervensi yang ada ke desa. Kalau transparansi datanya, komitmen di masing-masing stakeholder itu diperlukan. Kalau itu sudah terjadi, maka tindak lanjut dan perubahan desa menjadi lebih baik atau pembangunan dari pinggiran untuk Indonesia maju. Maju bukan hanya slogan, tetapi harus terimplementasi yang harus perbaikan dari data desa yang perencanaannya berbasiskan data dan yang sesuai sampaikan di dalam closing statement di kegiatan aktivitas hari ini Bapak Ibu untuk kekuatan TAPM dan kepala desa maupun perangkat desa di Kabupaten Lamongan, semoga saja memberikan manfaat dan amal berkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustaqim atas segala yang telah disampaikan di meeting Kabupaten Lamongan ini.
dan informasi bahwa ini bisa diupdate lagi informasinya melalui kanal YouTube milik Ditjen PDP Kemendesa. Begitu Pak Mustaqim ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat lagi kanal YouTube PDP Ditjen PDP Kemendesa RI. Ini bisa diulang lagi. Kami ucapkan terima kasih Pak Mustaqim dan bisa di-push untuk pendamping desa dan pendamping lokal desa Pak Mustaqim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bapak Camat yang berkenan turut serta mendampingi yang ada di Kecamatan Blulu, yang ada di Kecamatan Karanggenam, di Kecamatan Turi, dan kepada seluruh perangkat desa, Pak Kepala Desa yang berkenan dan ada yang japri. Terima kasih informasinya terkait dengan keterlibatan dalam pensuksesan IDM tahun 2000. Tutup dengan bacaan Fatihah. Mudah-mudahan semua yang kita ikhtiari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.